Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa dengan tidak pernah bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini masih Allah tempatkan di dalam hati dan dada kita butir-butir iman yang begitu berharga. Iman yang meringankan kaki dan langkah kita, tubuh kita untuk berada di bawah atap masjid yang begitu mulia ini. Dalam dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang ayah pun yang mampu meletakkan iman dalam dada anaknya. Bele retak-retak tanya yang jut ke ayah, Abu. Yang jut ke ayah seorang Nabi Allah Nuh alaihi salam, punya pangkat Rasul Allah, bicaranya kalam dan wahyu Allah, tugas begitu mulia menyampaikan syariat agama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anaknya Kan'an mati dalam keadaan kafir. Hae pasal iman. Maka tidak aneh ketika ada anak seorang ulama besar bangsat. Tidak aneh. Dan tidak merasa aneh na anu urung bangai malem. Tidak aneh ada anak orang maksiat bisa taat, pun sebaliknya tidak aneh. Dan di dunia ini tidak ada seorang suami pun yang mampu meletakkan iman di dada istrinya. Tidak ada. Bela retak tanya yang jut kelako Nabi Allah Lut alaihi salam, pangkatnya Rasul, bicaranya kalam dan wahyu Allah, tapi istrinya kafir. Haik paso iman. Maka alhamdulillah, dada kita, hati kita masih diletakkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak manusia di luar sana, Bapak Ibu sekalian, tapi Allah pilih kita sebagai hambanya yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan Allah, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Hamba Allah yang terpaut hatinya di masjid, dialah nanti akan mendapatkan payungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya daripada itu, mari senantiasa kita ucapkan setiap saat selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada keluarga Nabi beliau, Nabi dan sahabat beliau sekalian yang seayun langkah seiring bahu dalam mempertegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pertama sekali kepada imam besar masjid yang tercinta, dan seterusnya kepada seluruh panitia badan kemakmuran masjid, kemudian remaja masjid, mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah petuah dari orang tua kita dulu menyebunyi bahasa Aceh jih meno. Hai anu, bulan Ramadan nyan bulan ibadat, kon bulan harkat. Maka pula ibadat pedit harkat. Namun kalau kita lihat praktek hidup kita selama ini, setiap bulan suci Ramadan, yang le yang ke harkat, yang dik yang ke ibadat. Malah orang-orang yang tidak pernah sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia itu, tidak sibuk dengan jualan, berokon, tidak pernah berbisnis,
Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, jauh-jauh hari sudah berputar pikiran. Jauh putar mekat Ramadan yang legut. Mengbelah huruf segelam Ramadan, kawit-wit rata simpang, pat cocok taglong tenda untuk mekat. Begitu Ramadan, sibuk dengan itu semua. Ada yang ribut suami dengan isteri bak persiap menu mekat. Ada yang sibuk mempersiapkan menu jualan tersebut, asar tertinggal. Ada yang sibuk persiap, ada yang kaluh mekat. Kadang-kadang maghrib pun tertinggal. Kalaupun ada jamaah tidak sempat. Sibuk Bapak. Mak dot anu gara-gara bak persiap katanya. Andaikan kita tahu betapa sedihnya Rasulullah melihat umatnya gagal dalam pendidikan Ramadan. Gedungku. Begitu besar hikmah Ramadan, tapi batanya simpel-simpel mentang, rileks dah mudik. Ramadan yang Allah berikan untuk kita ini sudah diperebutkan oleh nabi-nabi dulu, tapi hanya dijauh oleh Allah. Nabi Musa sampai menangis ketika bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, adakah hambamu yang lebih mulia dariku hari ini? Karena bisa berkalam-kalam dengan Allah. Apa jawab Allah? Wahai Musa, belum seberapa mulia dirimu. Masih ada hambaku umat di akhir zaman nanti aku hidupkan mereka. Dan aku berikan kepada mereka 1 bulan, Ramadan namanya, yang bulan itu lebih mulia mereka ketimbang kamu. Menangis Nabi Musa. Wahai Allah, kenapa tidak engkau berikan Ramadan itu kepadaku? Oh Hanjun, Ramadan kan kegata, tapi Ramadan untuk umatnya Muhammad. Wahai Allah, rindu datang ke Ramadan. Nabi mandang Musa bahwa tidak Musa, Ramadan bukan untukmu. Duhai Allah, kalau memang engkau tidak bisa memberikan Ramadan itu untukku, engkau cabut saja pangkatku sebagai Rasul. Dan engkau matikan aku hari ini, engkau hidupkan aku nanti di akhir zaman. Jadikan saja aku sebagai umatnya Muhammad dan aku tidak perlu pangkat Rasul. Artinya Bapak Ibu, lebih mulia Ramadan ketimbang seorang Rasul. Mulia tak Ramadan. Duk Nabi Musa gegli keharap Ramadan. Tapi bak tanya bulannya enteng-enteng saja. Gagal kita sebagai umat Muhammad dalam madrasah Ramadan. Tidak ada yang bisa kita petik. Lalu ditanya oleh orang, apa hebatnya Ramadan sampai-sampai Nabi Musa kok menangis? Apa hebatnya Ramadan sampai-sampai Nabi Musa berani berkata kepada Allah, minta ditukarkan jabatannya sebagai Rasul menjadi umat biasa. Padahal Rasul itu maksum, tidak punya dosa. Rasul itu jaminan Allah masuk surga. Tapi bagi Nabi Musa tidak penting, lebih penting bulan suci Ramadan. Maka Rasul menjawab dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati Muhammad ma fi Ramadan la tamannaw kullaha Ramadan." Andai saja umatku tahu betapa hebatnya Ramadan itu. Andai saja umatku tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan itu, pasti semua kita berharap kepada Allah kalau bisa 12 bulan dalam kalender itu semuanya Ramadan. Tapi karena hanya ada debu, cuma yang kagak pegah-pegah le tunggu-tunggu ustaz-ustaz penceramah dong hikmah Ramadan, kelebihan Ramadan. Ini dia tentang Ramadan yang begitu luar biasa. Nyan kulit tunggu golam asal. Itu kulitnya Ramadan. Sabah Nabi 70 ribu balah. Itu kulitnya Ramadan. Isinya Ramadan. Tidak ada yang tahu. Maka Rasul berani mengucap, kalau mereka tahu isinya Ramadan, 12 bulan Ramadan, puasa ditun, tidak masalah. Penting isinya Ramadan itu luar biasa. Kulit tungguin ada tanya. Maka Nabi Musa itu menangis karena kulitnya Ramadan belum isi, Pak.
Nabi Musa berani ingin menukarkan jabatannya Rasul dengan Ramadan. Itu gara-gara kulitnya Ramadan saja yang dia tahu, belum isinya Ramadan. Apa yang hebat dari Ramadan? Ini kulitnya Bapak Ibu sekalian. Di dalam bulan suci Ramadan, bainallah wa baina ummati Muhammad la hijaba fi waqti iftar. Ketika bulan suci Ramadan, Allah dan umatnya Muhammad, hambanya Allah yang menjalankan puasa, tidak ada hijab, tidak ada penghalang ketika kita berbuka puasa. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa, 70.000 hijab jauhnya Allah dengan Musa. Dan satu hijab dengan hijab yang kedua. Wahai Musa, tahukah kamu berapa jauh antara hijab pertama dengan hijab yang kedua? 70.000 tahun perjalanan seekor kuda yang begitu kencang larinya. Dumnan jauh. Ataupun ngata kedua 70.000 tahun kuda iplung. Membayangkan 70.000 hijab. Tapi nanti umat Muhammad kita apa? Saat mereka melakukan berbuka puasa, aku dan mereka tidak ada penghalang satupun. Lagi-lagi tanda begah bahasa terjemah bebas di man Allah tentang taduk dah buka puasa. Maka hikmah apa yang bisa kita petik di situ? Buka puasa, memang dupnan begah li Allah bak Nabi Musa. Jagalah etika kita dan adab. Tajan Allah tadu nunggu dah buka puasa hana hijab. Maka ketika berbuka puasa, yang ibu-ibu tutuplah aurat. Benar jilbab buka puasa. Tanya agam-agam ngan handuk buka puasa. Tawai mon pah maghrib pah azan, kadang-kadang meketang aju buka puasa. Bagaimana etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba sekali bapak buka puasa bersama dengan wali kota. Bapak duduk pakai singlet saja dengan kolor. Merempok joi pui berkah Zapol PP itu. Duduknya dengan manusia harus punya etika. Baje sopan tajuk, taso kemudian peci dah pakai segala macam. Betul hormat tu baju dan buka puasa dengan urung-urung hebat, dengan urung-urung besar. Bayangkan kalau buka puasa kita bersama Allah. Bula-bula gede di luar je. Tidak punya adab, tidak punya etika. Maka salah satu berkah Allah kepada kita adalah ketika berbuka puasa, yang paling utama kita jaga adalah etika dan adab kita. Nah, pegah babak perumoh yang jilbab pakai. Baik menan mengkerepa-kerepa buka puasa. Maka hana tahu Allah bersama kita. Allah dengan kita saat berbuka tidak ada hijab satu pun, maka langsung kata boh luar biasa hanya itu milik umat lain. Yang kedua, apa hebatnya bulan suci Ramadan itu? Ad-du'a'u fi Ramadan mustajabatu. Doa dalam bulan suci Ramadan tidak ada yang Allah tolak. Siapapun yang berdoa, orang maksiat berdoa di dalam bulan suci Ramadan, doanya diijabah Allah. Bayangkan apalagi orang yang taat. Orang yang dekat dengan Allah berdoa kepada Allah diterima, pun orang yang tidak dekat dengan Allah dalam bulan suci Ramadan pun diterima oleh Allah. Diterima apa? Berpegah dalam satu riwayat, doa umat Muhammad ketika berbuka puasa tidak ada yang ditolak Allah. Maka di saat berbuka puasa, orang yang hanya membaca doa Allahumma laka sumtu atau dhahabat dama'u kasih nganyan rahub uju muka, cukup rugo, Pak, cukup rugo. Bahkan rugo karena saat itu doa kita diterima Allah. Kadu detak tak kagrah detak tak saboh tugoi baca doa buka, kemudian baca doa-doa lain membaca tepu. Tengah gedung doa. Tidak bisa bahasa Arab, baca bahasa Aceh. Bapak yang punya istri tidak bisa diajarkan.
doa kepada Allah di saat berbuka puasa apa? InsyaAllah. Ibu punya suami tidak bisa diajak kompromi, doa kepada Allah di saat berbuka puasa, InsyaAllah berkah. Dan kita punya anak tidak bisa dididik, coba minta kepada Allah di saat berbuka puasa. Maka baik rahub je muka. Yang doa Allah malakazum tu dan ilmu tu turune yang kekenaan laju. Cukup rugo, Pak. Cukup rugo. Jadi nanti ke depan, mulai nanti berbuka puasa, setelah baca doa Allahumma lakasum tu, selipkan doa-doa lain. 1, 2, 3, ube dalam doa. Yo tunduk be doa Yohana bupu. Karena saahnya Allah tengah getung doa. Bapak Ibu sekalian, doa bukan hanya sekedar senjatanya mukmin. Doa itu adalah memberi berkah dalam hidup kita oleh Allah. Inzalul barakah bid doa. Gara-gara doa turun berkah Allah. Dan gara-gara doa pun hilang berkah dalam kehidupan ini. Cukuplah tanya ku hanale berkah dalam hidup. Kalau kita ingin membandingkan hidup kita dengan orang dulu, urung syik drone, kalau urung syik long muda datang. Urung syik drone jamun nek getanyo jamun. Gemudep dalam dunianya, hana gaji ge, hana tunjangan ge, hana apa-apa, tidak ada bantuan BLT, tidak ada bansos, hana boh mano, hana apa-apa. Tapi anaknya 16. Anu 16, manamblah gepu kawin, manamblah ge hira, le gepu kawin tinggal di rumah, cucu-cucu ge bium pun, manamblah gepu ke rumah, ge waji lam. Anu gepu haji. Nganpu gemudep boh coklat. Nganpu gemudep boh pinung. Tapi hidup anu berkawin, pegang rumah, berkah, Pak. Berkah. Orang dulu tidak sekolahnya tinggi-tinggi, Pak. SR. Tapi lampuh mehektar-hektar geblau. Tanah belang mamah-mamah geblau. Kita sekarang S1, S2, S3, dikrek-krek lampuh tapi lewat ngencok S. Apa hebatnya kita dengan orang dulu? Berkah, Pak, orang dulu. Bahkan berkah, tidak ada pekerjaan mereka yang tidak pernah diawali dengan doa. Pakai baju doa, sud baju doa, ja ulua doa, tambang dalam rumah doa, pakai sandal doa, segala macam tidak pernah luput daripada doa. Tapi nyanya hana lewat tanya. Kodi kau orang doa no? Pengajian kita di masjid ini pernah tidak dipimpin doa? Segala mulai bud. Menunjuk udayah ide numpah tuha kau urung bud. Musubud bak pimpinan dayah tetap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Pita bud uru-uru ngampung mana sah kah hana le baca doa. Pakah hana baca doa apa dah baca doa kan mitika. Salah. Setiap mulai satu kebajikan selipkan doa pada awalnya. Cukup mulia doa. Malah doa yang populer bak tanya yang kagada assalamualaikum warahmatullah analib. Digeser salam sekarang dengan klakson Honda. Mulia tak klakson ngan thalum merempok tabe-tabe ngan tent sagonyo tent sagoji. Nah thalum mendang analing. Kagada doa ni. Rumah-rumah orang kaya digeser salam dengan bel. Malah nak kejadian urung minta terkah, cerita balun. Rumah hempah raya. Gubi thalum kal hega hana urung tuut. Keput gedebit por rumah. Bapak buta tidak tengok bel. Artinya nak kedengar thalum tapi hang gesot pakan bel rumah hana ada degon. Ku cukup bangai tanya. Doa yang dihantarkan oleh mukmin muslim tapi kita tolak lebih kita pentingkan bel rumah. Analin gukai gefe. Gara-garanya kehidupan kita melarat, tidak ada berkah. Hidup kita bergaji per bulan 12 juta, kita punya tunjangan, kita punya bansos, kita punya BLT, tapi mohon maaf setiap bulan tidak pernah uang itu ada di tangan kita. Mandum bak rekening gop kita monggo. Ana berkah udip. Padahal yang tanda banding-banding harus ditanya lebih mulia engkau. Tanya lebih bahagia ketimbang urang awai.
Orang dulu gejuk harta ke kubah katanya, kajut ke warisan ke katanya, itanya lampuh kana hana payah tablo, tanah belang kana hana payah tablo, gaji depur belun kana. Harus ji hana payah mikir sapu, tapi yang aneh ji kon menan gaji nah tanah belang pi lewat. Maka aneh kan? Berkah tidak ada doa. Maka saya tutup poin yang kedua ini. Yang kelehan alung pegahli, betapa hebatnya doa dalam bulan suci Ramadan. Saya tutup dengan satu kisah, Pak. Di masa Harun ar-Rasyid ada satu kejadian. Ketika beliau seorang raja keluar istana. Dijak tu wait maklum raja jamun wait nah belusukan cik tengku. Wait gede. Dari JO sekitar 2 bak tiang, beliau melihatlah ada seorang pemuda lari terpincang-pincang. Di belakang pemuda tersebut ada sekelompok orang begitu ramai mengejar pemuda ini, Pak. Jadi awak lihat le nyandeh kedengar su le Harun ar-Rasyid. Itu muna icarut ikun merangkapu ke anak muda yang pelung iku kan. Penasaran ke putra salah anak muda je. Itu nak merangkapu. Yang lihatnya yang je handeh kedengar su pakai sebab siroi. Jadi tengah diplung tu gantah boom rubah. Lamano. Dia awak let bunuh sabah kampung je lewat iplung. Hanai kalan le nak mudanya rubah. Tiup aja kudeh parang bajaro. Jadi lewat aja kudeh nak mudanya karena saking dia tak tanah ni bedah le. Kemudian kehampirilah li Raja Harun ar-Rasyid. Watetruk kenan gehoi gicukeh babahu. Baik kalon ka raja jiu maju batuut. Lepu ampun long tuan raja, lepu maaf long kasalah long. Hai putra salah kata. Kalong cu barang gop. Ico ada gop Pak, pencuri ya. Cetakan perampok. Jadi tiup ke bunuh kacau ada gop. Nyo. Itu tiup lewatnya. Oh be ke menyai tu mekai peluk kulit ulai ke. Pakan hanai tu mekai. Nya nampo milong. Pakar rubah ke digantok. Jadi diplung hatu runglong wata diplung awaknya lewat aja. Ketanya oleh Harun ar-Rasyid. Itu kejadian di bulan suci Ramadan. Putra nak baca wata kaplung. Katanya mau pencurian. Yang nak ingat long karena kasangking yo tat long meratip. Jadi najik pencuri meratip tunggu yo tengah yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah dulung long, ya Allah dulung long. Yang saking yo karena ilikot ada dengar moyo katume katut. Ila ketut, ila ketak, ila kekoh taku. Haya tu. Maka yang meratip pencurian. Ketika saah yang meratipnya, tengah ladat meratip, boom meripak ada batai karubah. Gekun li Harun ar-Rasyid, geum maju nak muda yang. Hidayah Allah katruk kata hai nak muda. Dalam bulan suci Ramadan, kadang-kadang orang mengeluarkan kata-kata tidak ada niat untuk berdoa, getung li Allah Taala. Ngan tahlil selamat ada mudanya. Nak kalan nah urung pencuri no watai plung imratep tukang let itu mana apa nama merempak pencuri nak kalan langku dipuntut awai nalung kalan dipoh pencuri Honda itu meh kajruk ipoh tapi di saat ipoh dia dah dengar suji Allah yang langkawan na urung ja kasih beka pohli nyan gak nyam thor tukang gerak malaikat pakan gerak anak muda je Allah ba padahal kamu peluh thon nunggu cuma tapi saahnya lemah lam ramainya na lemah sira urung wate dengar lafaz Allah menyona perampok wate tasipa itu mana tu pum tatakat le ijo maruk le itu na awak po nyan mandum urung katakat mate ju ya ne kan. Maka kalimat-kalimat baik itu apalagi di dalam bulan suci Ramadan, kalimat itu ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir kesimpulan pada hari subuh yang berbahagia ini di dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, mohon kalau bisa lidah kita ini hendaknya mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik. Kalaupun tidak ada niat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap kebaikan yang keluar dari lisan kita itu merupakan satu doa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tanya dalam Ramadan bugat su tu bacut. Kat sakit ada dia tak tat baik sampai tubit yang hana got terdengar bak punyung tu.
Ada bengih dekat hat ya bunaya anak long raja long pangeran long menalah kira-kira tungku-tungku sekalian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang dan lebih, kadang-kadang ada kata saya yang merasa tidak sopan, merasa yang tidak beradab, tidak teratur titik dan komanya, mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.